Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin, 24 Januari 2022. Judul renungan, Aku dan Seisi Rumahku. Diambil dari Nats Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pada tahun 1800-an, di sebuah daerah bernama Assam, India, datanglah para misionaris untuk memberitakan Injil di sana. Perlahan-lahan beberapa keluarga dari suku pedalaman ini mulai membuka hati dan percaya kepada Tuhan Yesus. Namun, ternyata perubahan itu tidak disukai oleh kepala suku di sana yang terkenal kejam dan suka membunuh. Diceritakan bahwa suku Assam juga melakukan praktik kanibalisme. Lalu, ia mengumpulkan semua keluarga yang telah menerima Yesus dan menyuruh mereka meninggalkan iman mereka. Nokseng, seorang kepala keluarga, ditantang oleh kepala suku. Jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu, maka bukan hanya kau yang mati, tapi juga istri dan anak-anakmu. Dikuatkan oleh Roh Kudus, Nokseng menjawab, walau sendiri ku ikut Yesus. Salib di depan, dunia ku tinggal, ku tak ingkar. Dan itulah ucapan terakhir dari Nokseng, sekaligus pengakuan imannya yang kemudian menjadi lagu dengan judul Mengikut Yesus Keputusanku. Di akhir dari perjalanan hidup Yosua, ia rindu agar bangsa yang telah dipimpin Allah memasuki Kanaan tetap berkomitmen untuk mengikut Allah. Maka, ia mengumpulkan semua suku Israel di Sikem dan mulai menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib yang telah ia lihat dengan mata kepalanya sendiri sejak keluar dari Mesir. Di tengah khotbahnya itu, ia menantang semua suku Israel untuk kembali memilih kepada siapa mereka ingin mengabdikan hidup mereka. Kepada ilah-ilah lain yang tidak jelas, atau kepada Allah yang telah nyata bukti kasih-Nya memimpin Israel hingga ke tanah perjanjian. Tanpa ragu sedikit pun, Yosua menyatakan keputusan imannya. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Banyak orang yang awalnya begitu menggebu-gebu mengikut Tuhan, dikuasai oleh cinta mula-mula. Mereka mengikut Yesus tanpa kompromi sedikit pun dengan dosa. Namun, lambat laun dalam perjalanan iman, mereka melalui kerikil dan jalan yang berbatu. Ternyata menjadi orang Kristen bukan berarti hidup tanpa pergumulan. Akhirnya, mulai kompromi dengan dosa dan komitmen mereka untuk mengikut Yesus pun mulai memudar. Hari ini, coba periksa kembali hati Anda. Kepada siapakah Anda mengabdikan diri? Tuhankah? Atau ada yang lain? Salib adalah tanda kasih Allah yang ditunjukkannya secara nyata. Kita memilih Dia karena Dia yang terlebih dahulu memilih kita di dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan.